Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal khulasatu annal maslahatal mursalata maslahatun tarji'u ila hifdzi maqsudin syar'iyyin. Kesimpulannya, khulasah, ringkasnya, annal maslahatal mursalah, sesungguhnya maslahah mursalah yang dipegang oleh Imam Malik, maslahatun turja'u ila hifdzi maqsudin syar'iyyin, adalah sebuah kebaikan yang dikembalikan pada menjaga maksud dari syariat. Yu'lamu kaunuhu maksudan bil kitab, yang bisa diketahui adanya maksud itu bil kitab wa sunnah, dengan Al-Quran dan hadis, awil ijma'i, atau ijma', illa annaha, kecuali bahwa sesungguhnya maslahah mursalah la yushhidu laha, atau la yushhidu laha aslun, tidak bisa mempersaksikan bagi maslahah mursalah aslun muayyanun, pokok atau dasar yang nyata, bil i'tibari, dengan cara mengambil ibrahnya. Wa innama yu'lamu kaunuha maksudatan, hanya saja dia bisa disebutkan memiliki maksud, memiliki tujuan, la bidalilin wahidin, tidak dengan satu dalil, bal bimajmu'i adillatin, tetapi dengan sekumpulan dalil-dalil, wa qara'ini ahwalin, dan dengan qarinah atau dalil juga, dengan qarinah atau dalil keadaan-keadaan, wa tafariqil amarati, dan juga dengan terpisahnya tanda-tanda, bukti-bukti. Wa min ajli dzalika tusamma maslahatan mursalatan, dan karena sebab itu maka dinamakan maslahah mursalah, yang terlepas kemudian dipadukan. Wala khilafa fi tibaiha, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam mengikuti maslahah mursalah illa indama ta'aradaha maslahatun ukhra, kecuali ketika bertentangan, mempertentangkannya maslahatun ukhra, kemaslahatan yang lain. Wa inda dzalika yakunul khilaf, maka ketika seperti itu ada masalah lain yang muncul, ada manfaat lain yang muncul, yakunul khilaf, maka terjadi perbedaan fi tarjihi ahadil maslahataini, dalam memenangkan salah satu dari kedua kemaslahatan. Kama dzakarna dzalika fil istihsan, sebagaimana kami sebutkan itu semua dalam bab istihsan. Raji' fasal masalihil mursalah, tinjaulah pasal tentang maslahah mursalah fi Mustasfal Ghazali, dalam kitab Mustasfanya Imam Ghazali. Fa innahu nafisun, maka pembahasannya itu sangat bagus, sangat indah. Maslahah mursalah ini menjadi satu metode atau cara Imam Malik dalam menentukan hukum. Selain menggunakan Al-Quran, sunnah, kemudian ijma', Imam Malik juga menggunakan maslahah mursalah. Ini udah jadi bahasa Indonesia ya Pak. Maslahah itu artinya kemaslahatan. Kemaslahatan itu artinya kebaikan. Ada kebaikan enggak? Ada kebaikan enggak dalam kasus itu? Atau ada kebaikan enggak yang ingin diraih dalam ketetapan hukum itu? Oh ada. Nah kalau ternyata ada, maka boleh hukum itu ditetapkan sebagai satu hukum. Boleh ditetapkan sebagai satu sumber. Kenapa? Karena di situ ada kemaslahatan. Ringkasnya, yang namanya maslahat mursalat ini dikembalikan kepada maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat. Imam Syatibi mengatakan maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Semua tujuan syariat agama Islam, ada sholat, ada larangan-larangan, ada perintah-perintah, semuanya itu pasti kembali kepada tujuan-tujuan 5 yang ini, yang pokok. Tujuan yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Kenapa kita tidak boleh memaksakan Islam kepada orang yang belum Islam? Karena percuma kalau dipaksain, nanti begitu nggak ada kita atau ada meleng sedikit, dia bakal balik lagi. Biarin aja, nggak usah dipaksain kalau memang dia belum Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nabi Muhammad SAW nggak pernah memaksakan orang kudu Islam, nggak pernah. Biarin dia mikir sendiri. Kalaupun mengajak, yang mengajak sekedarnya. Pengen sekali orang-orang ikut Islam,
itu bukan karena pengen banyak pengikut, bukan Nabi Muhammad, tapi karena pengen orang-orang selamat. Tapi kalau dia nggak mau selamat, ya udah, ya mau dikata apa, orang dia nggak mau, tidak pernah dipaksakan. Di antara tujuan pokok syariat itu adalah hifdzuddin atau menjaga agama. Oleh karenanya ada yang namanya kebebasan orang di luar Islam, terserah dia nggak mau Islam, ya nggak apa-apa, nggak boleh dipaksakan, karena ada kebebasan untuk memilih. Tidak boleh kita memaksakan orang untuk ikut Islam. Namanya hifdzuddin. Dasarnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yang kedua pokok syariat yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Kenapa ada potong tangan buat orang yang mencuri sudah sampai nisabnya? Mencuri yang sudah sampai nisab, yang udah berat. Kalau cuma nyolong aqua doang mah nggak boleh dipotong, tapi ditakzir, kasih hukuman, misalnya dikasih hukuman penjara atau denda, nggak boleh dipotong. Tapi kalau sudah sampai nisab ada potong tangan. Kenapa ada potong tangan? Ini untuk menjaga harta, supaya harta milik orang, milik setiap orang itu nggak sembarangan diambil sama orang lain. Syariat tujuannya adalah untuk hifdzul mal, untuk menjaga kepemilikan setiap orang. Tujuan pokok Islam selain hifdzul mal, selain hifdzuddin, ada hifdzul akal, menjaga akal, supaya akal kita tetap waras, nggak kayak orang gila. Supaya akal kita tetap akal yang sehat. Maka Islam mengharamkan minuman keras, mengharamkan arak. Kenapa haram? Karena bisa menghilangkan akal. Kalau udah minum minuman keras, kalau udah mabok, maka nanti jadi nggak jelas semuanya. Hitam dia bilang putih, putih dia bilang hitam. Mertua dia bilang bininya. Kemudian ipar dia bilang bininya. Kenapa? Mabok, hilang akalnya udah. Nanti yang benar dia kata salah, yang salah dikata benar. Namanya akalnya hilang. Islam diturunkan syariat-syariatnya antara lain adalah untuk menjaga akal, hifdzul akal. Contohnya keharaman arak atau minuman keras itu. Kemudian ada menjaga keturunan, hifdzun nasl, menjaga keturunan supaya anak-anak itu tidak terlantar dan jelas siapa orang tuanya, maka disyariatkan nikah dan diharamkan zina. Kenapa? Supaya tidak terlantar anak-anak ini, ada yang bertanggung jawab atau ada yang memang menafkahi dia. Coba kalau nggak diharamin, bisa di mana-mana anak orang dan nggak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, karenanya ada keharaman zina, kemudian ada syariat Islam. Hifdzun nasl. Satu lagi yaitu apalagi tadi itu, hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Satu lagi? Iya, hifdzun nafs, betul. Satu lagi hifdzun nafs, menjaga jiwa. Maksudnya nyawa orang. Nyawa orang jangan sampai ada yang hilang begitu saja tanpa satu alasan, nggak boleh. Makanya ada kisos, ada hukum nyawa bayar nyawa. Bukan karena Islam kejam, tapi karena memang Islam ingin menjamin supaya nyawa orang ini bisa hidup, nyawa orang bisa dengan layak dihormati. Tidak boleh sembarangan terbunuh, nggak boleh tanpa sebab apa-apa. Nah, inilah 5 tujuan pokok syariat. Maslahah mursalah yang dipegang oleh Imam Malik ini semua dikembalikan kepada kemaslahatan agama ini, dikembalikan kepada tujuan pokok syariat itu. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran, walaupun tidak ada dalam hadis, dan juga ijma tidak pernah mencetuskan itu, sahabat maupun ulama-ulama tidak pernah menghukumi itu, tapi ternyata muncul hukum baru, dan itu demi kemaslahatan, di mana kemaslahatan itu tadi kembali kepada kemaslahatan yang 5 tadi, maka boleh dijadikan sebagai hukum, boleh dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya itu baik. Kemarin contoh yang saya sebutkan, contoh seperti membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran, di situ maslahah mursalah juga, ada kebaikan di situ.
Kalau nggak dibukukan, yang hafal cuma sebagian orang, udah gitu yang hafal ini juga kan nggak hidup terus, lama-lama wafat juga, habis lama-lama Al-Quran nggak ada yang hafal. Oleh karenanya untuk menjaga ini, menjaga Al-Quran tetap ada dan bisa disaksikan sama kita sampai zaman akhir ini masih baca Al-Quran, masih lihat Al-Quran, maka diadakan yang namanya pembukuan Al-Quran. Boleh nggak itu? Nggak diajarin di Al-Quran. Al-Quran nggak nyuruh, Nabi Muhammad juga nggak nyuruh. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ada maslahat mursalah di situ, diperbolehkan. Pencatatan nikah itu juga maslahah mursalah juga, ada kemaslahatan. Nah ini semua sepakat kalau untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia, karena memang Islam juga menjamin kebaikan. Islam itu diturunkan supaya kebaikan itu ada pada manusia, maka maslahatan mursalat juga demikian. Andai itu untuk menciptakan kebaikan, maka boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Maslahat semuanya sepakat, maslahat mursalat bisa dijadikan sumber hukum. Hanya saja perbedaan pendapatnya hadirin, ada khilaf. Kalau diantara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lain, mana yang kita unggulkan, gitu aja. Kemaslahatan satu dengan kemaslahatan lain, ini ada pasti yang lebih unggul, maka diantara keduanya itu kita harus pilih yang mana. Paling perbedaan pendapatnya di situ. Tapi secara umum yang namanya maslahat mursalah itu boleh dan bisa disaksikan. Contoh lagi misalnya seperti ini, dalam dagang itu kan saudara harus ada ijab kabul, harus ada ijab kabul. Jadi saya beli nih Pak rokok ini dengan uang 20.000, saya terima gitu kan, harus ada ijab kabul tuh. Tapi sampai sekarang nggak ada. Tapi apakah ketiadaan ijab kabul ini kemudian menimbulkan madharat atau menimbulkan satu bencana? Kan tidak. Nah kemudian boleh nggak ditetapkan sebagai satu jual beli yang sifatnya sah? Ya boleh. Kenapa? Ada kemaslahatan di situ, ada maslahat kebaikan. Jadi dihukumkan sebagai sesuatu yang sah saja, ada kemaslahatan di situ. Dan banyak contoh-contoh di hukum-hukum modern kita yang memang nggak dari Al-Quran, nggak dari hadis, tapi ada kemaslahatan, maka itu boleh juga dijadikan sebagai sumber hukum. Wa sanadhkuru laka jumlatan min masaili malikin hinama natakallamu fi kutubi madhabi. Dan nanti kita akan membahas sejumlah masalah Imam Malik ketika kita berbicara dalam beberapa kitab madhabnya. Aqama Malikun bil Madinah lam yarhal minha ila baladin akhar. Imam Malik selamanya di Madinah, tidak pernah pindah kemana-mana. Wa hadza ma ja'ala mu'dhama hadithi yaduru ala ma rawahul Hijaziyun. Inilah sesuatu yang menyebabkan seluruh hadisnya ini berputar pada sesuatu yang diriwayatkan oleh ulama Hijaz. Faqallama tajiduhu fi muwattaihi dzakiran li ghairihim. Dan sedikit sekali engkau menemukan dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik yang menyebutkan selain ulama Hijaz. Warahala ilaihin nasu, sebaliknya justru manusia pergi kepada Imam Malik, yatalaqauna anhul haditha, menerima dari Imam Malik hadis, wal masailah, dan masalah-masalah ila antufiya sanata mi'ah wa tis'ah wa tamanin, hingga beliau wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik emang Imamul Madinah. Imam Malik selamanya tinggal di Madinah. Karenanya beliau terkenal juga sebagai Imamul Hadis, Ahlul Hadis. Terkenal juga sebagai Ahlul Hadis. Ada dua kecenderungan. Yang pertama Ahlul Ra'yi, yaitu ulama-ulama yang berpegang pada pendapat dan nalar akal, seperti Imam Abu Hanifah. Ada Ahlul Hadis. Nah, Imam Malik Ahlul Hadis. Ini sangat kaya dan banyak, maksudnya kaya di sini sangat banyak perbendaharaan hadisnya. Jadi ribuan hadis, ratusan ribu hadis Imam Malik ini menghafal dan juga menerima dari tabi'in atau menerima dari muridnya tabi'in.
itu sanadnya nyambung terus karena masih dekat sekali dengan Rasulullah. Imam Malik dari atba'ut tabi'in, dari tabi'in dari sahabat dari Nabi. Perbenaran hadisnya ini semuanya beliau terima dari ulama Hijaz atau ulama yang ada di sekitar wilayah situ. Hijaz itu sebutan untuk Mekah, Madinah, itu yang sekarang wilayah Saudi Arabia, itu dulu sebutannya Hijaz. Imam Malik tidak pergi kemana-mana. Beliau tinggal di Madinah selamanya dan juga beliau menerima hadis dari ulama-ulama yang ada di Hijaz, di wilayah Hijaz itu. Sedikit sekali kalau kita cari di Muwatta'nya Imam Malik yang menyebutkan selain ulama Hijaz, pasti dari ulama Hijaz, dari tabi'ut tabi'in yang memang tinggalnya di Hijaz. Gak mungkin, atau sedikit sekali yang dari luar Hijaz, karena beliau memang tinggal di situ, nggak pergi kemana-mana. Justru orang-orang yang datang kepada Imam Malik. Sampai pernah juga Imam Abu Hanifah datang kepada Imam Malik buat ngambil hadis. Imam Abu Hanifah haji, beliau umurnya sekitar 70 tahun. Kalau kita 70 tahun hajinya berapa kali kira-kira? Sekali dua kali deh ya. Kalau kalau Imam Abu Hanifah hajinya tiap tahun. Jadi tiap tahun pasti pergi haji. Nah, beliau di satu kesempatan haji itu kadangkala datang kepada Imam Malik, mampir ke Madinah ketemu dengan Imam Malik. Imam Malik tidak kemana-mana, justru orang-orang yang datang kepada Imam Malik untuk mengambil hadis, belajar beberapa masalah, beberapa pokok pembahasan Islam. Begitu seterusnya Imam Malik tetap di Madinah sampai beliau wafat tahun 179 maksudnya 179 Hijriyah. Wa aktaru man rahala ilahil misriyun wal maghribiyun min ahli Afrikiyah wal Andalusi. Kebanyakan orang yang datang kepada Imam Malik adalah orang Mesir dan orang Maghrib. Maghrib itu Maroko. Min ahli Afrikiyah wal Andalus, orang ahli Afrika, penduduk Afrika, dan juga Andalus. Andalus itu Spanyol. Jadi dari dataran Eropa, Afrika, dan juga wilayah Maroko itu datang belajar kepada Imam Malik. Wa humul ladzi tawallaw nashra madhhabihi. Mereka lah yang kemudian mengambil atau menguasai penyebaran mazhabnya Imam Malik. Jadi di tangan murid-muridnya ini yang dari Mesir, dari Maroko, dari Afrika, dan dari Spanyol ini menyebar mazhab Imam Malik fi shimali Afrikiyah, di wilayah utara Afrika atau Afrika Utara. Kullihi semuanya, fil Andalus, kemudian di Andalusia Spanyol, tsumma dhahara bil Basrah wa Baghdad. Kemudian muncul juga mazhab Imam Malik di Basrah, Baghdad, wa Khurasan, dan juga Khurasan, ini wilayah-wilayah Irak, Iran. Biwasitati ulama'in, dengan perantara ulama, orang-orang alim. Sanad guruhum, yang kita akan menyebutkannya nanti pada pembahasan yang berikutnya. Imam Malik tetap di Madinah hingga beliau wafat. Orang-orang justru datang kepadanya. Di antaranya yang paling banyak itu orang Maroko, Afrika, kemudian Eropa, tepatnya di wilayah Spanyol, ini datang untuk belajar kepada Imam Malik. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menyebarkan mazhab Imam Malik. Banyak berkembang mazhab Malik ini di wilayah Afrika, kemudian di wilayah Irak, Iran, ya, wilayah Irak, Baghdad, Khurasan, Basrah, di wilayah-wilayah Irak. Ini banyak berkembang di sana. Dan tentu juga di wilayah Hijaz itu sendiri banyak berkembang mazhab Imam Malik. Kalau kita Imam Syafi'i, ini memang banyak di wilayah Asia Imam Syafi'i. Kalau di India banyak Imam Hanafi, Abu Hanifah. Nah, Imam Malik di wilayah-wilayah yang tadi sudah disebutkan. Mereka lah orang-orang yang kemudian menyebarkan mazhab Imam Malik di beberapa wilayah tadi. Siapa saja di antaranya mereka? Ini yang ada, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ammal ladzi rahalu ilaihi minal masriyin, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.